Petualangan Trio Cinunuk, Mustika Naga. Di lereng pegunungan Gria Mitra Posindo yang diselimuti kabut dan hutan pinus, tinggallah tiga sahabat yang dikenal sebagai Trio Cinunuk. Azam, 10 tahun, adalah pemimpin kecil yang pemberani dengan rambut ikal dan mata penuh semangat. Raka, 7 tahun, cerdas, dan selalu membawa tas berisi alat-alat aneh yang ia buat sendiri. Rai, 7 tahun, adalah yang terkecil, pendiam, tapi punya insting tajam seperti elang. Mereka tinggal di desa kecil yang dikelilingi tebing curam dan sungai berderu, tempat legenda tentang Mustika Naga, batu ajaib yang konon bisa mengabulkan satu keinginan, hidup di antara cerita nenek moyang. Suatu pagi, saat kabut masih tebal, trio Cinunuk berkumpul di gudang tua di ujung desa. Azam menemukan gulungan kain tua di antara tumpukan kayu, yang ternyata adalah peta kuno. Peta itu menunjukkan jalur berliku menuju Gua Naga di puncak Gunung Batu, tempat Mustika Naga tersembunyi. "Kita harus pergi," kata Azam, suaranya penuh tekad. "Bayangkan, kita bisa minta desa kita aman dari longsor selamanya." Raka mengangguk, memeriksa kompas buatannya, sementara Rai memandang peta dengan ragu. "Tapi," kata kakek, "gua itu dijaga makhluk aneh," bisiknya. Namun, semangat sahabatnya menular, dan mereka berjanji untuk berangkat. Babak 1. Perjalanan ke hutan kelam. Perjalanan dimulai saat matahari baru terbit. Trio Cinunuk membawa bekal roti, senter, dan tali dari gudang. Hutan kelam, jalur pertama menuju Gunung Batu, penuh dengan pohon-pohon tua yang rantingnya seperti tangan menjulur. Angin bersiul, membawa suara-suara aneh seperti bisikan. Rai, yang biasanya pendiam, tiba-tiba berhenti. "Ada yang mengintip kita," katanya, menunjuk bayangan di balik semak. Azam menarik pisau lipatnya, tapi Raka dengan tenang melempar batu ke semak itu. Seekor burung hantu terbang keluar, membuat mereka tertawa lega meski jantungan. Namun, tak lama kemudian, tanah di bawah kaki mereka bergoyang. "Longsor kecil!" Batu-batu besar menggelinding dari bukit. "Lari!" teriak Azam. Mereka berlari, tapi Rai tersandung. Dengan cepat, Azam dan Raka menariknya ke balik pohon besar, tepat sebelum batu besar menghantam tempat Rai berdiri. Napas mereka tersengal, tapi mereka saling memandang dan tersenyum. "Kita tim, kan?" kata Raka. Rai mengangguk, matanya berbinar. Pelajaran pertama, keberanian tumbuh dari kerjasama. Babak 2. Jembatan tali yang rapuh. Setelah keluar dari hutan kelam, mereka sampai di jurang dalam dengan jembatan tali tua yang bergoyang di atas sungai deras. Peta menyebutnya jembatan ujian. Azam melangkah pertama, tapi tali jembatan itu berderit keras dan satu papan kayu patah. "Hati-hati!" teriak Rai. Raka, dengan otak cerdasnya, mengeluarkan tali dari tasnya dan mengikatnya ke pinggang mereka bertiga. "Kalau satu jatuh, kita tarik bersama," katanya. Saat mereka menyeberang, angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat jembatan bergoyang hebat. Rai, yang paling ringan, hampir terlempar, tapi Azam memegang tangannya erat. "Jangan takut, Rai. Lihat ke depan," teriaknya. Rai menutup mata, mengingat desa mereka yang sering dilanda banjir dan longsor. "Buat desa," gumamnya, lalu melangkah dengan penuh tekad. Mereka akhirnya sampai di sisi lain, berpelukan di tengah napas lega. Pelajaran kedua, ketakutan bisa diatasi dengan tujuan yang lebih besar. Babak 3. Gua Naga dan Penjaga Bayangan. Gua Naga di puncak gunung batu gelap dan dingin, dengan stalaktit menyerupai taring raksasa. Di dalam, udara terasa berat dan suara tetesan air bergema. Peta menunjukkan Mustika Naga ada di ruang terdalam, tapi saat mereka melangkah, bayangan besar muncul di dinding gua. Makhluk dengan mata merah menyala dan suara seperti guntur. "Siapa berani mengambil Mustika Naga?" bentaknya. Azam mengangkat senter tapi cahayanya redup. Raka dengan tangan gemetar menyalakan flare buatannya.
menerangi gua. Bayangan itu ternyata adalah proyeksi dari kristal aneh di dinding. Itu cuma tipuan, kata Raka. Tapi makhluk itu tetap berbicara, hanya hati yang tulus bisa mengambil mustika. Apa keinginan kalian? Azam menjawab, kami ingin desa kami aman dari bencana. Rai menambahkan, dan kami ingin tetap bersama sebagai sahabat. Makhluk itu diam, lalu menghilang, meninggalkan jalan menuju ruang mustika. Babak 4, Mustika Naga dan Pengorbanan. Di ruang terdalam, mustika naga bersinar hijau zamrud di atas batu besar. Namun, saat Azam mengulurkan tangan, suara makhluk itu bergema lagi. Mustika hanya mengabulkan satu keinginan, pilih dengan bijak, atau kalian tak akan pernah keluar dari gua ini. Trio Cinunuk saling memandang. Azam ingin desa aman, Raka ingin membuktikan alat-alatnya bisa menyelamatkan dunia, dan Rai hanya ingin mereka pulang dengan selamat. Setelah diskusi panjang, Rai berkata, desa lebih penting dari apapun. Kita bisa bikin alat lain, Raka, dan kita pasti pulang kalau kita percaya satu sama lain. Azam dan Raka mengangguk. Mereka bersama-sama menyentuh mustika dan berkata, selamatkan desa kami dari bencana. Mustika bersinar terang, lalu memudar menjadi debu. Gua berguncang dan mereka berlari keluar, tepat sebelum pintu gua runtuh. Babak 5. Kembali ke desa. Saat mereka kembali ke Gria Mitra Posindo, kabut telah hilang dan desa mereka tampak lebih cerah. Sungai tak lagi meluap dan tanah longsor tak terlihat lagi. Warga desa menyambut mereka dengan cerita tentang cahaya hijau yang muncul di langit malam sebelumnya. Trio Cinunuk tak punya mustika untuk ditunjukkan, tapi hati mereka penuh kebanggaan. Malam itu, di bawah pohon pinus besar, mereka duduk bersama. Kita nggak dapat mustika, tapi kita dapat sesuatu yang lebih besar, kata Azam. Raka tersenyum. Persahabatan kita. Rai, yang biasanya pendiam, berkata, dan cerita yang bisa kita ceritain ke anak-anak desa. Mereka tertawa, menatap bintang-bintang. Tahu bahwa petualangan mereka telah mengubah mereka selamanya. Tamat.